Seberapa banyak kamu mengenal atau menyukai banyaknya aktris baru Bollywood saat ini? Apakah kalian menyukainya karena cantik, bakat, atau karena satu hal lainnya? Apakah sudah sebaik kalian mengingat mereka seperti aktris Bollywood lama? Sembari kalian memikirkan idola baru kalian, Mimin akan hadirkan beberapa aktris besar zaman dulu yang tidak berakting lagi hari ini. Apa kira-kira alasan yang membuat aktris berikut tidak mendapatkan pekerjaan lagi di film? Berikut beberapa alasan kemungkinannya. Amisha Patel sejak debutnya digadang-gadang akan menjadi pesaing besar bagi Kareena dan Aishwarya saat itu. Tapi apa yang menjadi kenyataan? Amisha cukup menjadi ratu semalam saja. Banyak orang yang berpikir kenapa Amisha tidak bisa berkarir lebih jauh di Bollywood. Ada beberapa alasan besar mengapa aktris cantik ini gagal di Bollywood. Pertama, karena pribadi Amisha. Berita dia menggugat orang tuanya karena memakai uangnya untuk bisnis yang buruk membuat banyak orang tidak menyukainya. Kedua, karena hubungannya dengan sutradara pemangsa wanita cantik Vikram Bhatt. Orang banyak kan berpikir kalau seseorang sudah dihandle sama sutradara, karir dan semuanya sudah pasti aman. Tapi kenyataannya tidak demikian. Vikram yang mencintai Amisha Patel tidak ingin Amisha dikontrak sutradara lain. Sedangkan Vikram sendiri tidak bisa membesarkan nama Amisha. Ketiga, karena sikap Amisha yang bertentangan dengan para media. Amisha selalu merasa menjadi korban dari dua kejadian di atas tadi. Tapi pers selalu menulisnya dengan cerita yang buruk. Alasan keempat, karena Amisha terlena dengan karirnya. Amisha semakin diyakini akan menjadi aktris hebat setelah Gadar film keduanya dirilis. Kemudian semua filmnya setelah itu gagal di box office. Ia tidak terlalu dipusingkan dengan hal tersebut. Mungkin karena ia merasa prestasi dua film besarnya akan terus membuatnya mendapatkan film. Tapi Amisha sepertinya lupa, dia bukan princess nepotisme yang meski gagal akan selalu ada film untuknya. Saat itu pertengahan 2000 guys, memang semua aktris pada tidak begitu baik membuat film. Tapi aktris seperti Preity, Aish, dan Rani memiliki naskah film terbaik mereka dan bisa bertahan. Amisha mulai tidak ditawarkan film, ia memilih menjadi pendukung singkat seperti aktris-aktris tidak terkenal. Di antaranya di film Apki Khatir dan Bulbulaya. Beberapa waktu kemudian Amisha mengatakan istirahat dari film. Ia akan memulai bisnis rumah produksinya katanya, di mana ia sendiri yang akan membuat karirnya hidup kembali. Dan sepertinya itu hanya palsu, karena sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Semoga benar Amisha akan digait Sunny di Gadar kedua ya. Sonali Bendre adalah salah satu aktris populer di era 90-an dan awal 2000. Sonali mungkin tidak memiliki banyak film hit untuk dipuji, tapi wajahnya yang cantik menjadi alasan besar ia bisa bermain dengan aktor-aktor besar kala itu. Di saat kejayaan Sonali di awal tahun 2000-an saat itu, seorang produser besar mengontrak Sonali untuk satu film yang diberi judul System. Produser itu bernama Jammu Sugandh, salah satu orang berkuasa yang bisa saja menghancurkan karir seseorang. Karena Sonali sebelumnya populer di cameo lagu Hama-Hama yang dibiayai produser tersebut, Sonali cukup berani mengkritik naskah film yang diberikan kepadanya. Sonali inginkan waktu layarnya diperpanjang, karena aktor utamanya Aryan Vaidt saat itu tidak dikenal. Sonali berpikir dengan nama populernya, film itu bisa sukses di pasaran. Tapi Jammu sang produser menolak saran Sonali. Jammu mengatakan bahwa peran Sonali bukan peran penting. Pahlawan utama pria akan berperan sepenuhnya, karena kisahnya adalah seorang polisi yang melawan sistem yang salah, kata produser. Sonali yang bersikukuh dengan pendapatnya akhirnya mengabaikan proyek tersebut. Sonali menghindar dari syuting karena alasan sibuk. Sonali bahkan mengatakan mundur dari film padahal sudah menerima sebagian uang kontrak. Kebetulan saat itu 3 proyek film lainnya sedang mendekati Sonali. Salah satunya adalah Tera Mera Sat Rahe. Dan ternyata 3 film tersebut akan dibiayai oleh produser yang sama, Jammu Sugandh.
Sang produser lalu menghapus semua proyek film itu. Untuk memperbaiki kesalahannya, Sonali kembali ke proyek film System. Proyek System dibubarkan dan Sonali dibiarkan membintangi Tera Mera Satrahe. Film itu pun gagal di pasaran jadinya. Berangsur-angsur Sonali mulai meredup karena sepi tawaran film, hingga ia harus istirahat panjang di Bollywood karena kanker. Sonali menderita kanker di tahun 2018 dan kini sudah baik-baik. Sonali saat ini menjadi juri di kompetisi bakat anak-anak. Malika Sherawat adalah aktris yang berjaya di tahun 2004 dengan filmnya Murder. Citranya sebagai gadis berani beradegan panas melambungkan namanya dalam sekejap. Bahkan kata produser, telur bisa matang jika diletakkan di perut Malika. Bukti kalau Malika adalah gadis yang super hot. Mungkin kalian tidak terlalu mengenalnya, tapi Malika salah satu aktris yang bisa tembus Hollywood dengan film-film yang laris di box office Amerika. Malika sempat memiliki ego untuk tidak kembali ke Bollywood karena ia merasa sudah aman di Hollywood. Begitu semuanya tidak berjalan baik, Malika kembali ke Bollywood. Kembali ke Bollywood, Malika diinginkan produser untuk bermain film yang lebih panas daripada film Murder. Sedang Malika sendiri dalam pernyataannya, ia melakukan adegan panas itu dulu karena ingin berkarir. Aslinya ia tidak seperti yang dikatakan orang gampang berkompromi antara uang dan adegan panas. Malika lari dari rumahnya dan tidak berbicara dengan ayahnya demi berkarir. Begitulah Malika menimbang film Murder awalnya. Tapi karena saat ini Malika merasa tidak bisa berkompromi lagi, sekitar 30 film tidak jadi diberikan kepadanya. Alasannya karena pertama, Malika tidak ingin ditiduri di balik layar oleh aktor pria utamanya. Kedua, Malika merasa bahwa dia wanita dari latar belakang kaya dan berpendidikan. Moral adalah yang ia junjung tinggi, kata Malika. Ketiga, Malika tidak inginkan lagi berperan seperti itu dalam karirnya. Malika yakin pada bakatnya, hanya saja ia terhalang melawan arus di Bollywood. Malika menyayangkan India harus lebih banyak melakukan pertunjukan kulit di film. Kata Malika, kalau seorang wanita sudah memakai rok pendek di film, apalagi berciuman, moral wanita itu sudah pasti jatuh. Jadi silakan Anda menentukan, menjadi wanita menjunjung tinggi moral atau terus-terusan menjatuhkan moral Anda, ungkapnya. Itulah beberapa aktris yang tidak bekerja lagi hari ini karena satu alasan. Bukan satu kebetulan, mereka semua orang luar tanpa garis keluarga perfilman. Part 2 coming soon ya guys.